Halo YouTube, selamat datang di channel Garasi Mobil Bekas. Pada konten kali ini kita seperti biasa masih review mobil bekas dan anyway, thanks a lot untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan tolong didengar dengan seksama karena akan ada pertanyaan yang jawabannya terbaik bakalan dapat giveaway berupa paste wax Meguiar buat mobil kalian tetap kinclong ya guys. Yaps, ini adalah Nissan Serena C25 completely built up dari Jepang dan ini benar-benar Japan domestic market. Mobil ini cukup langka mengaspal di jalanan Indonesia karena satu dan lain halnya, di tahun 2005 hingga 2010 pada saat generasinya hidup, Nissan Motor Indonesia malah terus memproduksi Nissan Serena C24 dari tahun 2004 hingga 2012. Padahal Serena C24 di Malaysia ini sudah dijual dari tahun 2001 dan di Jepang sudah dijual pula dari tahun 99. Ada yang tahu masalahnya mengapa line up C25 tidak kunjung di launching hingga generasinya tergantikan oleh Nissan Serena C26. C25 merupakan bagian generasi ketiga Nissan Serena dengan bodi yang lebih modern dan kekinian, bahkan terlihat lebih timeless. Garis lekuk pada buritan A di bagian depan memberikan visibilitas yang sangat baik dan ini tentunya sangat cocok untuk driver dengan perjalanan tempuh lintas benua. Minivan ini juga selalu mempertahankan karakteristik pintu geser di bagian tengah dan ini bukan tipe HWS-nya, tapi ini dua-duanya sudah dibekali electric sliding door. Untung aja tidak dipasarkan oleh ATPM di Indonesia sebab dapat menurunkan grading fitur yang seharusnya menempel di Serena C25 ini. Bentuknya kala itu hampir menyerupai Toyota Alphard dengan garis badan yang kotak besar dan di line up-nya Nissan, ini adalah juniornya Nissan Elgrand yang harganya lebih mahal dan lebih apple to apple dengan Toyota Alphard, Velfire, atau juga Honda Odyssey. Dan di bagian buritannya mempunyai backlamp yang menggantung dengan garis vertikal ke atas. Basic dari lekuk badannya masih digunakan oleh suksesornya yaitu Nissan Serena C26. Bahkan kalau menurut gua pribadi, C26 seperti facelift dari C25. Entahlah mungkin karena Nissan Motor tahu bahwa Serena C25 diproduksi terbatas dan tidak terlalu mendunia sehingga untuk generasi C26 tidak harus terlalu banyak perubahan dari generasi C25-nya. Bagaimanapun Nissan Serena C25 merupakan bagian perubahan total dari Nissan Serena C24 yang mempunyai tekstur bodi yang terlalu kaku dan masih sangat pantas untuk sejajar dengan Nissan Serena C26 bahkan dengan generasi barunya sekalipun yaitu Nissan Serena C27. Masuk ke bagian interiornya, ini rasanya teramat mewah untuk mobil kelahiran tahun di 2007. Double sunroof yang menempel di atap plafonnya dengan kualitas material yang terpasang di dalam kabin interiornya tidak biasa pada zamannya. Bahkan saat ini pun masih terasa kemewahannya. Yes, terdapat panel wood yang gua rasa nggak berlebihan, hanya menempel di beberapa bagian saja, yang dikombinasikan dengan kain berbahan suede bermotif yang menempel di bagian dashboard serta joknya. Dan ada juga beberapa berbahan kulit untuk tipe lainnya di Serena C25. Layout dari fitur-fitur yang ada di dashboard tengah memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, simple, rapi, dan berteknologi. Pengaturan AC yang fully digital dengan opsi lengkap tapi nggak berantakan. Mulai dari pengaturan blower dan ini punya pengaturan suhu dimulai dari 18 derajat hingga 32 derajat. Dan ada juga fitur-fitur kecil yang sangat helpful seperti ini yaitu cooler box yang bisa ngawetin minuman dingin kalian dan lengkap dengan pengaturan buku tutup kisi-kisinya. Wait, ada yang nongol berwarna merah di pojokan sebelah kiri. Apakah itu? Yang bisa jawab secara pertama dan benar di kolom komen serta memberikan deskripsi fungsi secara tepat dapat giveaway paste wax Meguiar ya. Dan jangan lupa kasih tagar giveaway garasi mobil bekas di jawabannya ya guys. Seperti yang gua bahas tadi, dashboardnya penuh dengan bahan material yang berkualitas. Ini semacam kain keras yang bermotif yang senada banget dengan warna-warna lainnya di kabin interior. Walaupun bahan dashboardnya masih menggunakan plastik, tapi bukan plastik kaleng-kaleng macam dashboard LCGC yang biasa bunyi-bunyi kalau mobilnya sudah berumur. Di bagian backlighting menggunakan motif yang sewarna dengan motif di dashboard kiri. Berbahan soft touch walaupun sudah agak lentur karena pemakaian dipadukan dengan motif panel wood. Untuk lakukan desainnya sangat nyaman dan berfungsi juga sebagai handrest. Head unitnya yang ini bukan bawaan pabriknya ya guys, tapi kalau nggak salah aslinya juga memang sudah head unit layar. Dan mengenai laci-laci penyimpanan di dashboard ini sangatlah lengkap, banyak banget, tapi nggak bikin risih.
untuk lihatnya, karena layoutnya menurut gua rapi banget. Untuk seri tahun 2007 ini, terdapat glove box mini di bagian atas head unit yang punya volume pas lah dan gak kekecilan. Untuk kalian nyimpenin gadget, STNK, kunci mobil, atau tiket parkir, karena ini hidden area. Di bagian bawah juga terdapat cup holder portable, favorit gue nih, karena bisa dipakai di kala perlu dan ditutup di kala tidak digunakan. Karena kalau permanen, bisa disfungsi sebagai tempat nyimpenan koin dan bikin salah satu spot yang kotor, karena dijadiin tempat naruh makanan. Di bawahnya lagi masih ada glove box tambahan yang model jadul buka tutupnya, dan gak ketinggalan ada power outlet, buat ngecas gadget kalian yang lowbat ya guys. Untuk bagian gearboxnya hampir sama dengan tuas-tuas gearbox MPV atau minivan yang berpintu sliding, yaitu di dashboard. Tapi di sini ada yang berbeda loh rasanya, karena pergerakan dari posisi R ke N dan N ke D itu kayak ngeplos, nggak ada giginya. Berbeda dengan tuas transmisi matic yang pernah gue coba pada umumnya, powerless, cukup didorong aja jadi, tapi ini berlaku dari D ke N dan N ke R. Begitu pula dengan sebaliknya. Untuk bagian cluster speedometernya untuk model tahun 2007-an ya segini-gininya, nggak kuno tapi nggak mewah-mewah banget kayak cluster speedometer zaman now. Yang jelas kalau produksian Jepang indikator-indikatornya semuanya nyala dan difungsikan hampir 80% ke atas, nggak kayak di sini yang ada gambarnya tapi nggak pernah nyala kalau dikontak sekalipun. Ngomong-ngomong visibilitas mengemudi, rasanya bukan sebuah van ya kalau kaca depannya yang bukan super gede dan lebar dan tinggi kayak Serenacea 25 ini. Nah, kita kepoin bagian backlightingnya secara keseluruhan. Walaupun bentukan pintunya kayak roti dan terkesan kotak besar dengan kaca yang super besar, tapi nggak mengurangi nilai keindahannya ya guys. Kesannya tuh tetap kece dan multifungsi. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan switch mirror yang sudah dilengkapi juga dengan T-Trick mirrornya, serta terdapat switch electric sliding door yang diletakkan di bagian atas bukan di bagian bawah macam Frit. Ini bisa bikin pede kalian nambah saat membuka jendela dan ngobrol sama orang-orang sambil pamerin mainan switch electric sliding doornya. Ngomong-ngomong power sliding door, Nissan Serenacea 25 ini sudah dilengkapi dengan deteksi sensor yang melindungi penumpangnya. Jadi nggak usah khawatir untuk kejepit ya guys. Karena pada saat pintu akan tertutup, akan ada sensor yang berbunyi bip 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 kasih aba-aba. Tetapi, kalaupun sampai tertabrak, ini pintunya bakal balik lagi guys. Oh, gitu. Ya udah kagetnya terus nggak bawa atau belum kira. Melihat tampilan interior dari luar, rasanya ini sangat family car banget. Dengan settingan kapasitas 8 orang, terbayangkan sudah suasana yang hangat dengan personil keluarga yang lengkap siap mengantarkan Anda ke tempat tujuan wisata bersama makanan favorit untuk segera dihidangkan dan digelar di atas semak-semak. Harga pasarannya memang agak sedikit ngaco, nggak bisa ngikutin pasaran karena ini masuk ke dalam kategori mobil jarang alias rare item. Tapi rata-rata harganya sudah di bawah 150 jutaan dan menurut gua ini masuk banget dibandingkan mobil MPV Jepang yang CKD atau downgrade untuk pasar Indonesia. Gak dapet fitur sebanyak mobil ini. Di bagian baris pertama terdapat sunroof dengan model knock yang cuma bisa ditarik ke atas saja, nggak bisa dibuka ke belakang ya guys, karena masalahnya yang di belakang juga sunroof, jadi tar bisa tabrakan kalau dua-duanya bisa digeser. So karena ini mobil MPV van setengah mobil bos, maka opsi sunroof yang bisa dibuka adalah bagian belakang, di mana tempat para owner sesungguhnya duduk di situ. Kalau kita perhatiin di lantai interior terdapat banyak rel untuk pengaturan kursi dan mengadopsi sistem smart seat yang dapat digeser sesuka kalian menyesuaikan dengan keadaan dan situasi yang diperlukan. Bisa juga untuk mode full seatnya di baris kedua dengan menarik partisi kursi jadi-jadian yang kadang-kadang jadi armrest dengan cup holder terpasang permanen, terkadang juga menjadi kursi pelengkap di bagian tengah dengan tuas tarik yang sangat mudah untuk dioperasikan tentunya. Apabila diperhatikan lebih teliti, lebar kursi tengah bagian kiri dan kanan ini berbeda karena untuk memenuhi fungsi smart key tadi. Dan yang luar biasanya lagi, ada lagi tempat penyimpanan di bawah kursi baris tengah. Ini bisa bikin barang bawaan, khususnya makanan kalian lebih rapi di dalam perjalanan, nggak acak-acakan serta tumpah-tumpah di mana-mana. Dan kelihatannya joknya kotor dan kusam. Ini karena berbahan suede, jadi harus rajin disisir apabila ingin terlihat lebih bersih.
Dan terdapat juga opsi pengaturan tempat duduk depan penumpang dari belakang apabila bos merasa legroomnya terlalu sempit. Pengaturan suhu ruangannya tidak semacam double blower yang ada di pasar Indonesia, khususnya tahun 2005 hingga 2010 yang menyendul di bagian tengah. Ini rapi, tersimpan di sisi kanan lengkap dengan lampu bacanya. Nah, untuk sunroof yang ini, tirainya memang masih manual. Saya suka lebih manual karena khawatir macet kalau otomatis. Dan untuk kacanya bisa digeser penuh dengan mode pengoperasian di tengah maupun dari depan, sehingga memungkinkan Anda untuk melakukan kegiatan kampanye di daerah pemilihan Anda. Ini bukanlah sekedar family car, tapi juga bisa dibilang executive car, di mana tempat duduk baris kedua dapat berubah menjadi sebuah captain seat yang dapat memenuhi kebutuhan Anda sebagai seorang eksekutif. Walaupun ini merupakan line up yang tidak sejajar dengan Toyota Alphard, tapi ini setidaknya memiliki kemiripan dengan bodi Alphard di tahun 2005, dengan dimensi yang lebih kecil tentunya. Karena ini katanya mobil berpenumpang 8 orang, maka ada baiknya kita review bagian jok paling belakangnya. Dan inilah jawaban mengapa jok bagian kiri tengah lebih kecil, karena didesain smart seat agar dapat bergeser apabila penumpang belakang mau naik ke kabin. Pengoperasiannya sangatlah mudah. Serena benar-benar serius untuk melabelkan kapasitas 8 orang karena menyematkan beberapa fitur interior di bagian belakang yang manusiawi. Tidak seperti MPV abal-abal yang ala kadarnya. Terdapat kisi-kisi AC di samping kanan kirinya untuk menjaga penumpang belakang agar tidak kepanasan. Selain itu juga terdapat lampu baca karena bisa jadi orang Jepang hobi membaca, dan untuk penerangan pada saat bagian belakang berfungsi sebagai bagasi. Tapi kenapa pula headrestnya hanya terdapat 2? Mungkin ini berkapasitas 6 orang dewasa dan 2 orang anak. Tetapi ini benar-benar sebuah van, bukan lagi MPV karena memiliki headroom yang sangat teramat tinggi sehingga menciptakan kesan yang luas. Selain itu juga terdapat tuas handle di setiap sisinya. Sungguh, mobil ini sangat humanis. Walaupun diisi penumpang penuh, rasanya apabila hanya sekedar bepergian ke undangan tanpa membawa seperangkat alat koper, rasanya isi dari bagasi ini masihlah tergolong besar dan lega. Ditambah barang-barang yang bisa diselipkan di kolong-kolong kursinya. Dan kursinya dapat dilipat model kursi belakang dari Toyota Innova. Dan harap diingat, ini belum power backdoor, mungkin tipe HWS-nya sudah, tapi yang ini pintu bagasinya mengadopsi sistem vakum. Jadi harap untuk tidak membantingnya, biar nggak rusak vakumnya. Nah, bagaimana dengan masalah performa mesinnya? Karena mobil sebongsor ini moncong kap mesinnya terbilang mungil dan kecil. Memang ruang kabin mesinnya kecil dan sempit sehingga mesinnya diletakkan sedikit menjorok ke belakang, dan ini agak repot apabila Anda senang bermain bengkel-bengkelan di rumah untuk sekedar mengganti oli atau melakukan pengecekan part-part yang berada di dalam kabin mesin, khususnya di bagian bawah. Menggunakan mesin berkode MR20DE 2000cc sama seperti yang digunakan pada Nissan X-Trail T31 2000cc, bukan lagi dengan mesin seri QR yang dipakai pada generasi sebelumnya. Jadi nggak perlu khawatir karena ini merupakan common part engine yang bersiluran di mobil-mobil Nissan yang ada di Indonesia, serta menggunakan transmisi berteknologi Xtronic CVT. Mobil MPV setengah van memang bukan mobil pilihan utama dan bukan pula mobil yang laku serta agresif diproduksi oleh pabrikan, terutama untuk pasar mobil di beberapa negara maju. Tetapi di Indonesia ini merupakan pangsa pasar yang gurih. Tetapi lebih spesifik sebenarnya MPV yang mempunyai konsumsi bahan bakar irit sih. Dan mobil yang bersilinder kecil yang dapat menggambarkan keterwakilan dari iritnya bahan bakar. Namun untuk pangsa pasar di Indonesia, jok 3 baris dengan kapasitas penumpang maksimal serta harga yang cukup terjangkau sangatlah memukau perhatian konsumen, khususnya di konsumen mobil bekas yang harganya memang sudah jauh melorot dibandingkan dengan yang barunya, apalagi dengan fitur teknologi yang sebanyak ini. Di Jepang, Nissan Serena dari generasi C25 hingga C27 merupakan joint platform dengan Suzuki Landy. Mengenai penjualannya, Nissan Serena C25 mempunyai catatan penjualan yang terbaik dengan kategori The Best Selling Minivan in Japan selama 3 tahun berturut-turut dari 2007 hingga 2009.
Sekian review gua mengenai Nissan Serenacea 25 ini, dan for your information, mobil ini dijual. Bagi kalian yang berminat dapat menghubungi kontak yang tertera di bagian deskripsi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam konten ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like apabila kalian suka dengan video ini, komen untuk diskusi yang positif, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya guys. Bye bye.